kan kemarin kan pernah ngomong ya, kalau dakwah itu nggak harus lewat kata-kata. Misalkan dengan cara saya mengajak gagal, apakah saya bisa mengajaknya dengan cara tindakan saya? Jadi ya tetap saya lakukan seperti biasa aja. Islam ini seperti ini. Nah, apakah itu jatuhnya riya ataukah justru enggak? Atau salah atau enggak? Ya, bagus ya. Mempertahankan seperti itu apakah termasuk dakwah atau riya? Ya, ini. Mempertahankan itu. Iya. Saya takutnya kalau apa-apa karena terlalu sekarang berubah nih dari sering ini, nah ketimbulnya riya, takutnya karena saya bersikap seperti itu jadi menimbulkan pemikiran negatif orang lain. Nah, apakah itu ketika ada pemikiran orang lain itu buruk ke kita, saat kita melakukan hal yang baik, apakah itu dosanya kita gara-gara kita, ataukah itu dosanya dia sendiri? Nah, pertama begini ya, riya itu adalah tarifnya riya, al amalu li ajlin nas atau tarkul amal li ajlin nas, beramal karena manusia atau meninggalkan amal karena manusia, itu riya sama. Contoh, ngaji mulu atau sholat mulu, tapi di dalam hatinya ada rasa pengen dipuji sama manusia, pengen dikatain itu riya. Atau dia mah kagak pernah ngaji, kagak pernah sholat jamaah, tapi di dalam hatinya karena manusia juga sholat jamaah takut dikata takut dikatain rajin, riya juga. Jadi riya mah adanya di dalam hati. Kemudian si mas itu menunjukkan dengan keadaan, misalkan dalam berdagang, kemudian ditunjukkan nih Allahu Akbar, berangkat langsung tepat waktu sholat ya. Nah, itu namanya dilalatul hal, mencontohkan dengan tindakan. Satu kaidah, dilalatul hal khairu min dilalatil maqol. Mencontohkan dengan tindakan itu lebih baik daripada mencontohkan dengan ucapan. Kalau kita punya anak, kita sholat tanpa kita bilangin, tuh anak ayo sholat, tidak, kita sholat ya. Tapi anak kita belajar ngikutin sholat, ya kan? Kita pakai baju, anak kita ngikutin pakaian baju tuh, karena sering melihat orang tuanya pakai baju, sering melihat orang tuanya sholat. Dia nih, kita nggak pernah ngajarin dia ngomong, ayo harus ngomong gitu kan? Enggak, kita aja ngomong, nanti anaknya bisa ngomong. Itu namanya dilalatul hal. Dilalatul hal khairu min dilalatil maqol. Mencontohkan dengan tindakan itu lebih baik daripada mencontohkan dengan hanya ucapan saja tanpa tindakan. Makanya bertindak itu lebih baik daripada mengucap. Gitu, Mas. Bisa dipahami ya? Ayo sebelum ngaji tafsir, ada lagi nanya, Mas. Ada tujuan buat manusia tidak? Lalu apakah ada amalan tertentu di Islam tentang terkait untuk menjauhkan hal-hal tersebut tadi? Ataukah cukup hanya dengan berzikir? Takutnya saya tuh seperti itu. Sebelum saya melakukan seperti lupa akan nikmat, ya, diberi nikmat tapi terus lupa. Nah, ada nggak amalan yang mencegah itu? Iya. Begini ya. Kalau orang sekolah tujuannya apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu ya, intinya mencari ilmu. Ya. Dia mencari ilmunya itu akan dia dapatkan ilmu ketika tingkatannya sudah tinggi. Kalau pengen bukti begini, apa sih bedanya antara arsitek sama pegawai kuli bangunan? Apa yang membedakan? Ilmunya kan? Ya. Tukang kuli bangunan mah gedung ngebangun. Sehari 200.000. Ya kan? Arsitek cuma gambar-gambar doang 10 juta, 20 juta. Yang membedakan ilmu.
bisa mendapatkan ilmu, sekolahnya tinggi. Nggak cukup hanya SD, nggak cukup hanya SMP, nggak cukup hanya S1, nggak cukup hanya S2, minimal doktor, S3 lah, baru bisa jadi arsitek itu. Berarti ilmunya udah ada. Seseorang dapat terhindar daripada sifat-sifat ria, ujub, takabur, angkuh. Kuncinya yang pertama apa? Diketahui dulu. Tahu dulu madorotnya itu ria. Tahu dulu siksaannya orang yang ria. Tahu dulu larangannya orang yang ria, ujub, angkuh, marah. Setelah diketahui, makin lama tahu, nanti kan ada praktek. Tanpa tahu teori, orang tanpa tahu teori nggak bisa praktek. Ya, tanpa tahu teori nggak bisa praktek. Contoh, orang kagak pernah belajar sholat aja. Jadi sholatnya mah. Cuman masalah diterima atau tidaknya, ya itu yang jadi persoalan. Ya artinya apa? Kalau kita pengen menghindari sifat-sifat tersebut yang sudah diceritakan, angkuh, sombong, takabur, marah, godob, benci, hikdu, dendam, maka tidak ada kata lain melainkan kita harus tahu dulu madorot-madorot itu. Dan kita mengetahui madorot-madorot itu, sifat-sifat itu, madorotnya tidak akan kita tahu tanpa kita belajar di majelis ilmu. Ya, jadi belajar di majelis ilmu. Imam Ghazali bikin satu kitab Ihya Ulumuddin, Mukasyafah lil Qulub, Minhajul Abidin. Itu buat apa sih fungsinya? Buat ngobatin hati kita. Karena di dalam ilmu itulah ada cahaya amal. Di dalam ilmu ada cahaya amal. Ya. Di dalam ngaji ada cahaya ilmu. Di dalam ta'lim ada cahaya ilmu. Di dalam cahaya ilmu, di dalam ilmu ada cahaya amal. Artinya apa? Orang tak akan bakalan bisa beramal tanpa berilmu, dan orang tak akan bisa berilmu tanpa dia taklim. Itu bisa dipahami, Mas? Ya. Seiring waktu kita akan hilang itu. Sifat kita akan terkikis. Sifat-sifat itu marah, benci, godob, ria itu seiring waktu akan terkikis dengan sendirinya tanpa kita sadari. Saya kasih contoh. Tugas kita kan makan. Ya. Orang bodoh, kalau di pikirannya nih, saya gede kapan ini gendut gitu. Bodoh tuh. Tugasnya ya kamu nggak usah mikirin kapan gede, makan aja tiap hari, ntar juga gede.